Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Bella Trisna dengan NPM 2130416. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian di media sosial. Presentasi ini dengan mata kuliah Sosioinformatika dan Profesi. Yang pertama yaitu ada deskripsi kasus. Seseorang atau kelompok secara sengaja membuat dan menyebarkan berita palsu atau hoax yang berisi informasi yang tidak benar, menyesatkan, atau memprovokasi. Berita hoax ini kemudian disebarkan melalui berbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan grup-grup percakapan seperti WhatsApp dan Telegram. Selain berita hoax, pelaku juga menyebarkan ujaran kebencian yang menargetkan kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, ras, atau antar golongan. Ujaran kebencian ini berisi penghinaan, pencemaran nama baik, dan ancaman atau hasutan untuk melakukan kekerasan. Selanjutnya yaitu pelanggaran moral. Yang pertama yaitu tanggung jawab. Pelaku tidak bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh berita hoax dan ujaran kebencian yang disebarkan. Yang kedua yaitu empati dan toleransi. Ujaran kebencian menunjukkan kurangnya empati dan toleransi terhadap kelompok yang menjadi sasaran. Yang ketiga yaitu keadilan. Penyebaran informasi yang salah dan ujaran kebencian dapat menyebabkan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap individu dan kelompok tertentu. Selanjutnya yaitu pelanggaran hukum. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 Ayat 3, penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Yang kedua yaitu Pasal 28 Ayat 1, penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang ketiga yaitu Pasal 28 Ayat 2, penyebaran ujaran kebencian atau permusuhan berdasarkan sara. Selanjutnya, dampak kasus kerugian individu. Korban dari berita hoax dan ujaran kebencian dapat mengalami kerugian reputasi, tekanan psikologis, diskriminasi, atau bahkan kekerasan fisik. Konflik sosial. Penyebaran ujaran kebencian dapat memicu konflik antar kelompok masyarakat yang berbeda. Ketidakpercayaan publik. Masyarakat menjadi tidak percaya terhadap informasi yang beredar di media sosial, sehingga sulit untuk membedakan antara berita yang benar dan yang salah. Gangguan stabilitas nasional. Jika tidak ditangani dengan baik, penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian dapat mengancam stabilitas politik dan keamanan sosial. Dan yang terakhir yaitu penanganan kasus. Pendidikan dan literasi digital meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya berita hoax dan ujaran kebencian, serta memberikan keterampilan untuk memverifikasi informasi secara kritis. Penegakan hukum. Aparat penegak hukum harus bertindak tegas terhadap pelaku penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kerjasama dengan platform media sosial. Pemerintah dan aparat penegak hukum bekerja sama dengan platform media sosial untuk menghapus konten-konten negatif dan memblokir akun-akun yang menyebarkan berita hoax dan ujaran kebencian. Masyarakat aktif melaporkan konten-konten negatif yang ditemukan di media sosial kepada pihak berwenang dan platform media sosial. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.